Adapun pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ketiga kalinya kami boleh mengadakan ibadah offline di rumah-Mu. Meskipun dengan keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Namun kiranya itu tidak mengurangi makna ibadah itu. Dan kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Baik melalui pujian firman Tuhan yang disampaikan. Engkau akan memandu hidup kami. Memberi nasihat kepada kami. Dan juga melalui doa-doa yang dipanjatkan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Sekecil apapun pelayanan itu, kiranya itu dilakukan dengan sungguh hati dan Tuhan pakai kami sekalian sehingga kami boleh merasakan hadirnya Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk umat-Mu yang telah hadir di rumah-Mu dan juga yang sedang dalam perjalanan dan juga mereka yang tidak dapat hadir karena hal-hal tertentu keterbatasan karena aturan protokol kesehatan. Kiranya ya Tuhan, Engkau lawat kami semua, Engkau berkati kami semua. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Semua bersuka cita pada pagi hari ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan aku bersuka cita pagi hari ini. Dan aku mau memuji nama Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas setiap pujian umatnya. Karena itu kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan Kami undang jemaat sekalian lawan. untuk bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Allah bertahta. Tuhan Allah kita bertahta Terima kasih Tuhan. atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan Ada lawan. kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin itu. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Bernyanyilah segenap Kami hati percaya dan Tuhan. jiwa, sebab ada Kuasa kuasa mencurahkan dalam atas setiap pujian umat-Mu. yang sanggup membungkam Ada kekuatan kuasa lawan. dalam pujian. Ada
yang sanggup membungkam kekuatan yang sanggup lawan, membungkam, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup yang membungkam. sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian yang kami naikkan. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Sebab kita yakin dan percaya, baik maut maupun hidup, baik kuasa yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik ada yang di atas maupun yang di bawah, tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Sebab kita percaya di dalam Yesus kita orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita dengan bersuka cita. Dengan bersuka cita mari kita pujikan Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat mari kita berikan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sungguh benar, di dalam Tuhan kita orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan.
nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru sempurna, bersorak, nyatakan, Yesus nama Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus nama Tuhan, Juru selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang berikan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Allah kita, Allah yang berkuasa. Dia mengerti setiap keluh kesah kita. Dia mengerti beban berat kita. Dan hanya Dia yang layak untuk menerima puji dan sembah kita. Haleluya. Sebab semesta pun memuji dan meninggikan namanya. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ditaburi lebih lagi, diberkati lebih lagi dengan firman-Nya. Naikkan puji dan sembah kita di hadapan-Mu. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Hosana Yesus, Hosana, Hosana. Hosana, Layak dipuji dan disembah. layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yesus, Yesus, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana,
Yesus, sebab namamu sungguh besar Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami umat-Mu hadir di sini Tuhan, datang dengan segenap hati kami Yesus, membawa hati kami Tuhan. Oh, Hosana, Hosana. Yesus ini kami Tuhan. Ya Tuhan, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Kau layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan Yesus. Hanya Engkau dan hanya di dalam Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Ya Tuhan. Kaulah yang Oh, bertata haleluya. sekarang dan Yesus, selamanya. Yesus. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Namamu besar. Namamu besar terpuji. Sebab namamu yang besar dan mulia Tuhan. Namamu besar termulia. Mari naikkan puji dan sembahmu ke hadapan Allah. Dia hadir di sini. Dia sedang menghampiri kita. Dia menjamah setiap hati. Dia memulihkan. Oh, Yesus, ini kami. Haleluya. Digerakkan sama di dalam hati. Yesus, ini kami umat-Mu. Haleluya. Dia mengerti setiap hati kita, hati yang hancur. Tuhan yang memulihkannya, tubuh yang lemah, Tuhan yang menguatkannya. Kita yang berputus asa, Tuhan sedang membangkitkan semangat kita. Kita yang kecewa, Tuhan sedang memulihkan. Ya Yesus, kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, dengan terus berada di dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami. Engkau adalah harapan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Haleluya Yesus. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan Yesus, hanya selamanya. Engkau. Raja atas
Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Karena Engkau Raja kami, Engkau yang mengatur hidup kami. Dan saat ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus pimpin dan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Engkau memberkati, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, sehat semua? Enggak takut datang beribadah secara langsung seperti ini? Iya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai rasa takut. Ternyata rasa takut itu kita butuhkan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25 dan ayat 26. Ayub 3 ayat 25 dan 26 berkata demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayat 25 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ada yang berani berkata amin dengan ayat ini? Amin? Puji Tuhan. Berarti tidak takut semua yang di sini ya. Iya. Coba perhatikan sekali lagi, yang ditakuti apa? Itu yang menimpa. Yang kita takutkan itu yang mendatangi kita. Itu ayat itu berkata seperti itu. Nah, ayat ini merupakan pergumulan pergumulan Ayub ketika dia sedang ditimpa masalah yang sangat besar. Baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, serta masalah kesehatan. Dan teman-temannya tidak ada yang mendukung, malah menyalah-nyalahkannya. Dan akhirnya dia benar-benar terpuruk. Nah, sehingga Ayub berkata, yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Nah, ada survei yang sudah lama sekali saya baca dalam sebuah artikel mengenai rasa takut. Apa saja yang paling ditakuti oleh umat manusia? Itu survei dilakukan secara random, secara acak, dan bukan hanya orang Kristen yang disurvei, tapi semua lapisan masyarakat, berbagai macam agama dan suku. Nah, ada 3 pilihan terbesar yang dipilih oleh masyarakat pada umumnya. Apa yang ditakutkan mereka? Peringkat pertama, pemilih terbanyak itu orang bilang takut mati. Pilihan yang kedua, orang bilang takut berpisah. Yang ketiga, orang takut sakit. Nah, orang takut mati, itu yang pertama. Alasannya banyak. Ya, karena takut masuk neraka lah, takut nanti keluarganya belum siap, belum bisa ditinggalkan, takut nanti warisannya jadi rebutan dan macam-macam. Sebagian besar orang takut mati. Nah, enggak tahu anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen takut mati atau enggak. Ada jemaat yang pada waktu itu usianya sudah 95 tahun. Dia rajin datang di kebaktian lansia, kebaktian KBS, bahkan dia juga melayani di situ, sempat khotbah juga. Tapi akhir-akhir itu kami perhatikan dia enggak mau datang lagi ke kebaktian lansia, padahal sehat. Setelah 1 bulan lewat, kita kunjungi. Dia bilang, saya marah, tersinggung sama hamba-hamba Tuhan. Lah kenapa Om? Saya ini sudah 95 tahun. Tapi kok selalu didoakan supaya sehat, supaya panjang umur dalam ibadah itu. Nah, saya enggak mau. Saya tuh maunya itu cepat-cepat mati gitu. Ya udah, kalau nggak mau ke gereja, nggak mau didoakan sehat, nggak mau didoakan panjang umur,
kami kunjungi ke rumah. Saya sama Pak Heri rutin mengunjungi. Dan setiap kali datang dia bilang, awas, jangan doakan saya panjang umur. Jangan doakan saya sehat terus. Saya pengen ketemu istri saya. Ya. Tapi apakah saya bisa berdoa seperti ini? Tuhan, tolong om ini yang sekarang sehat walafiat supaya sakit. Tolong supaya engkau cepat panggil. Mungkin dia seneng, tapi keluarganya piye? Jadi ada orang yang memang benar-benar tidak takut mati, tapi sebagian besar orang takut mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang takut berpisah. Coba kalau saya nyanyi seperti ini, Bapak Ibu bisa nirukan enggak? Dudu klambi anyar sing ning jero lemariku, nanging apa? Apa? Bojo anyar sing ning lemari. Bukan ya? Neng ngopo seneng aku yen gawe laraku pamer bojo anyar. Didi Kempot itu dia memperoleh gelar yang sangat luar biasa. Bapake wong loro ati. Bapak orang patah hati. Pengikutnya banyak sekali. Namanya Sobat Ambyar. Karena apa? Karena lagu-lagunya itu 99% itu membicarakan tentang orang yang patah hati, orang yang berpisah. Dan perpisahan itu memang menyakitkan. Betul kan? Perpisahan itu menyakitkan. Berpisah dengan pasangan hidupnya yang sudah berjuang puluhan tahun karena ditinggal mati, berpisah dengan anak-anaknya karena kuliah atau kerja di luar kota, berpisah dengan sahabat, dengan teman kerja dan lain sebagainya, itu enggak enak. Nah, sehingga lagu-lagunya Didi Kempot itu banyak yang menggandrungi termasuk Bapak Ibu. Pernah sakit hati juga mungkin ya, pernah patah hati juga mungkin begitu ya. Iya. Perpisahan itu sangat tidak menyenangkan dan pemilihnya tentang sakitnya orang berpisah itu banyak juga. Yang ketiga, orang takut sakit. Siapa di antara kita yang enggak takut sakit? Ada jemaat yang sudah lansia juga, ketika kami kunjungi di rumah itu seneng, cerita panjang lebar. Tapi habis itu ketika kami pamit dia nangis. Selalu seperti itu dan berulang-ulang seperti itu. Satu ketika saya tanyakan, Mak, kenapa kok setiap kali dipamiti nangis? Gini loh Cuk, saya itu takut. Karena dia ini sendirian di rumah, hanya berdua, dulunya kakak adik, tapi adiknya sudah meninggal dan dia di rumah sendiri, tidak menikah. Yang saya takutkan itu kalau nanti saya sakit. Lah kalau mati takut enggak? Saya mati enggak takut. Karena apa? Akan ketemu adikku. Lah kok takut sakit kenapa? Ya takut nanti kalau enggak ada yang rawat, mau minum gimana, mau ke belakang gimana, mau mandi gimana. Ya bener juga. Akhirnya apa? Tak weden-wedeni sisan. Loh Mak, biasanya orang kalau mau mati itu sakit dulu, wah nangisnya tambah kenceng. Nah seperti itu. Jadi memang sakit itu menakutkan. Hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini mungkin dalam kondisi yang takut juga. Takut karena teror virus corona. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu mendatangi aku. Dari tiga hal ini Ayub mengalami, dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan mengalami tiga hal yang ditakutkan ini. Siapa yang tidak akan pernah mati? Siapa yang tidak pernah berpisah? Siapa yang tidak pernah sakit? Itu yang mendatangi kita. Tetapi Ayub di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, akhirnya yang tadinya dia menyalah-nyalahkan banyak orang, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, tapi setelah dia bergumul, akhirnya dia menyerah kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang pasal yang ke-42 ayat 5, dia berkata begini setelah dia sadar. Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita semua pasti mengalami ketakutan. Ayub juga mengalami ketakutan, tetapi ketika semua itu dibawa kepada Tuhan, akhirnya dia menyadari bahwa ketakutan itu dibutuhkan. Karena apa? Ketakutan itu yang membuat Ayub
mengenal Tuhan, yang membuat Ayub melihat Tuhan, sehingga dia mencabut perkataannya, dan akhirnya semua yang telah hilang dipulihkan berlipat ganda. Ketakutan yang kedua, siapa yang mengalami? Coba kita perhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal 6, mulai ayat 1 sampai 6, sebenarnya sampai ayat 24, tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai 6 dulu. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6 demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang di sekitar timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah bangsa Israel ini dikeluarkan dalam tanda kutip oleh Allah dari Mesir menuju tanah perjanjian, selama perjalanannya 40 tahun itu banyak menyinggahi kota-kota, tempat-tempat dan suku-suku bangsa. Maka terjadilah peperangan, dan banyak peperangan itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Nah, otomatis setelah mereka memenangkan pertarungan melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka berjalan, mereka menempati tempat-tempat itu. Salah satu yang dikalahkan adalah orang Amori. Dan ketika orang Amori dikalahkan, maka bangsa Israel bertempat di situ, hidup berdampingan dengan orang Amori, sampai akhirnya terjadi pembauran. Dan pembauran itu mengakibatkan mereka melakukan kawin campur, dan itu sangat dibenci Tuhan. Yang lebih parah lagi, bukan hanya kawin campur, tetapi adat istiadat, adat istiadat serta budaya orang-orang Amori itu diikuti, termasuk di dalamnya adalah penyembahan berhala. Nah, ini yang menyebabkan Tuhan marah. Ini yang menyebabkan Tuhan menghajar mereka. Dipakailah bangsa Midian untuk menghukum orang-orang Israel yang ada di sana. Ya, mereka dikuasai, mereka ditindas, dijajah, dijarah selama 7 tahun, dan firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel menjadi sangat melarat. Nah, dalam situasi seperti itu tidak ada daya yang mereka bisa lakukan untuk melawan bangsa Midian, sehingga firman Tuhan berkata mereka sangat takut terhadap orang-orang Midian ini, yang mengakibatkan kemelaratan mereka. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menyadari bahwa semua penderitaan yang dialami itu disebabkan karena dosa mereka, dan mereka secara masif juga kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan masih dalam kisah yang sama, ketika bangsa Israel ini berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan dipakailah Gideon untuk menjadi pemimpin mereka dalam melawan bangsa Midian. Tetapi hal yang ketiga yang bisa kita renungkan, ternyata Gideon juga takut. Nah, ini kan luar biasa parah keberadaan bangsa Israel. Coba kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra.
kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, di sini Gideon ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin melawan orang-orang Midian, ketakutannya itu dengan berbagai macam alasan. Yaitu kalau kita baca ayat 11, di situ dia jelas takut terhadap orang-orang Midian. Kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, Gideon juga takut terhadap Tuhan. Maka dia menyadari bahwa ketakutannya kepada Tuhan itu alasannya karena dosa-dosa bangsanya. Dan dosa-dosa bangsanya itu tidak bisa disembunyikan. Rasa ketakutannya tidak bisa disembunyikan. Dan dia sadar bahwa hukuman itu sudah sepantasnya diterima oleh bangsa Israel, sehingga dia menjadi sangat takut terhadap Tuhan. Dan ketakutan yang ketiga bagi Gideon, dia takut karena menyadari bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Makanya di dalam ayat itu disebutkan di ayat yang ke-15, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah ketakutan yang dialami sehingga dia butuh tanda dari Tuhan. Dan ketika dia menyerah kepada Tuhan, Tuhan beri tanda dan akhirnya dia bisa memimpin bangsa itu. Singkatnya, bebaslah mereka dari penindasan orang-orang Midian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari 3 contoh orang yang takut ini sebenarnya banyak sekali contoh-contoh ketakutan yang dialami oleh umat Tuhan. Tentu saat ini kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apa yang saat ini sedang kita alami, apa yang saat ini sedang kita rasakan, tentu membuat kita banyak alasan untuk mengatakan takut, untuk berkata takut, untuk berkata tidak akan melayani Tuhan dululah, tidak akan pergi beribadah dululah, tidak akan bersekutu dululah, dan lain sebagainya. Alasannya banyak. Salah satu yang terjadi alasannya karena kita mungkin tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan merasa hina, merasa berdosa, seperti yang dialami oleh Gideon. Di samping kita takut kepada hal-hal yang di luar, teror, seperti virus corona, seperti penyakit, seperti kemiskinan, dan seterusnya. Nah, banyak alasan untuk kita takut, tetapi rasa takut itu apakah kita simpan baik-baik sehingga kita tidak berbuat apa-apa, atau kita belajar seperti kasus-kasus yang kita renungkan saat ini, di mana ketakutan itu membuat mereka dekat kepada Tuhan, di mana ketakutan yang mereka alami membuat mereka semakin memohon kepada Tuhan, sadar bahwa mereka benar-benar butuh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ternyata kesimpulannya bahwa ketakutan itu memang kita butuhkan karena kita benar-benar membutuhkan Tuhan.
Dari kisah bangsa Israel dan juga Gideon ini, kita bisa melihat ada 3 sumber ketakutan yang mereka alami, yang mungkin juga kita alami. 3 sumber ketakutan tersebut adalah: 1, takut terhadap musuh dan rintangan yang lebih besar dari dirinya. Banyak orang mengatakan bahwa kekuatan kita, stamina kita, imunitas kita itu kalah sama virus corona, kalah sama penyakit. Ketakutan yang kedua, atau alasan atau sumber ketakutan yang kedua, yaitu takut terhadap Tuhan karena dosa. Kita merasa kecil, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena kita merasa sebagai orang berdosa. Kita merasa tidak layak melayani karena kita merasa bahwa diri kita itu orang yang berdosa. Yang lebih parah lagi, sumber ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Gideon adalah karena menganggap dirinya sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, dalam diri kita, apakah alasan-alasan seperti itu yang membuat kita tidak melayani Tuhan, yang membuat kita tidak datang kepada Tuhan? Karena faktor dari luar, karena faktor dari diri kita sendiri, karena merasa berdosa, dan karena merasa kita tidak mampu. Alasan-alasan yang sering membuat kita ragu melakukan kehendak Tuhan kurang lebih sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel dan Gideon. Dan Tuhan memahami perasaan takut yang mencekam Gideon maupun kita atau bangsa Israel. Tetapi Allah kita adalah yang peduli. Justru dari ketakutan itulah seorang dapat dipakai oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab kriteria pemilihan Tuhan bukan didasarkan kepada hal-hal lahiriah seperti penampilan, kepandaian, kemampuan, kehebatan seseorang. Tetapi Tuhan memakai kita didasarkan pada kepekaan batiniah atas pergumulan yang sedang kita alami, atas ketulusan hati dan kesediaan untuk taat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan pakai. Tuhan tidak pernah mengecilkan sikap Gideon yang merasa kecil. Tuhan juga tidak menyepelekan Gideon karena kemudaannya, karena dari suku yang terkecil. Tuhan menghargai kejujuran hatinya. Tuhan juga menghargai ketulusan dan kejujuran hati kita. Itulah sebabnya Tuhan mengabulkan permohonan Gideon, mengabulkan permohonan Ayub dengan hal-hal yang ajaib dan spektakuler. Sehingga mereka dapat keluar dari ketakutannya, mengalahkan ketakutan itu, dan makin diberkati Tuhan. Luar biasa. Ayat yang terakhir coba kita baca, Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi kita semua tidak ada yang tidak merasa takut, betul kan? Kita semua mengalami ketakutan. Saya enggak tahu takut apa, yang jelas ada 3 ketakutan yang dialami oleh manusia: takut mati, takut berpisah, takut sakit. Mungkin semuanya Bapak Ibu enggak alami, tapi ada ketakutan-ketakutan yang lain. Dan ternyata rasa takut itu kita perlukan untuk menyadarkan kita sekali lagi bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Kita ini membutuhkan penolong, kita ini membutuhkan pelindung, kita ini membutuhkan keselamatan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, apalagi yang perlu kita takutkan? Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita? Tuhan sanggup menolong buat kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiam diri sejenak. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ayub yang ketakutan akhirnya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan dipulihkan. Bangsa Israel yang ketakutan ketika datang kepada Tuhan akhirnya mendapatkan pembebasan. Gideon yang takut
akhirnya juga dipakai oleh Tuhan karena dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran. Apa yang saat ini kita takutkan? Apa yang saat ini kita khawatirkan? Bila dosa menjadi sumbernya, berpalinglah pada Tuhan dan bertobat. Tuhan siap mengampuni kita. Bila masa depan menjadi pergumulan kita, Tuhan adalah penguasa masa depan kita. Jangan khawatir. Bila rasa rendah diri melanda kita, Tuhan justru mau memperlengkapi dan memakai kita untuk rencananya, demi kemuliaannya dan kebaikan kita. Para singer akan memuji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu menggumuli ketakutan-ketakutan yang dialami dan serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Bila saat ini kita menghadapi berbagai persoalan dan kita menjadi takut, itu wajar, itu manusiawi. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, asal kita mau taat dengan tulus memohon kepadanya. Mari kita nyanyi bersama, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah buat kita, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha kuasa. Berkatnya Melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nasihat-Mu yang telah Engkau titipkan kepada hamba-Mu untuk disampaikan pada pagi hari ini. Ada banyak hal yang membuat kami khawatir dan takut, tetapi kami punya Allah yang lebih besar dari persoalan dan permasalahan kami. Dan Engkau menyediakan jawaban atas permasalahan-permasalahan kami. Dan Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bertahan dan berjuang untuk mendapatkan pemenuhan janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya.
Bapak Pendeta Anania Suparji beserta seluruh keluarganya. Engkau pakai keluarga ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian juga hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan yang telah melakukan tugas pelayanannya, Engkau juga berkati. Demikian juga seluruh umatmu yang telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, baik melalui online maupun offline, dan melalui siaran radio Immanuel. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kasih setiamu Tuhan, berjalan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, besar dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku